Seorang gadis cantik yang sebelumnya hidup kaya raya tiba-tiba kehilangan segalanya, termasuk keluarganya, setelah peristiwa tragis yang membawa mereka ke titik terendah. Keluarganya tidak mendapatkan keadilan, dan kini, ia berjuang untuk menyelamatkan ibunya yang sedang menderita. Film dimulai dengan kebakaran hebat yang menghancurkan rumah mewah keluarga mereka. Ansu, sang anak, menyaksikan rumahnya hangus terbakar. Ayahnya yang bekerja di rumah sakit berusaha menenangkan putrinya, sementara ibu Ansu, Nyonya Satsuki, merasa bersalah atas kejadian itu. 13 tahun kemudian, Ansu dan adiknya tinggal di rumah susun. Ibunya mengalami amnesia dan diceraikan oleh suaminya, yang menikahi sahabat Nyonya Satsuki. Ayahnya tidak pernah mengunjungi mereka, meskipun memberikan tunjangan. Ansu yang bekerja keras, masih penasaran dengan penyebab kebakaran rumah mereka. Ia yakin ibunya tidak lalai, dan merencanakan untuk menyamar sebagai pembantu di keluarga baru ayahnya, menggunakan identitas Shizuka. Yamauchi Shizuka desu. Saat bekerja di rumah baru ayahnya, Ansu menemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa Nyonya Makiko, sahabat ibunya, mungkin terlibat dalam kebakaran tersebut. Nyonya Makiko, yang tampaknya sempurna di luar, sebenarnya sangat malas mengurus rumah tangga. Rumah mewahnya terlihat berantakan, dan ia menyuruh Ansu untuk hanya membersihkan lantai bawah. Ansu menemukan barang milik ibunya, sebuah jepit rambut dengan inisial Satsuki, yang semakin memperkuat kecurigaannya. Setelah bekerja, Ansu kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya yang masih dirawat. Adiknya, Yusuf, bertanya tentang penyamaran Ansu. Ansu menunjukkan jepit rambut yang ia temukan, dan mereka sepakat bahwa banyak barang milik ibunya yang telah dicuri oleh Nyonya Makiko. Ansu dan adiknya sering memantau akun media sosial Makiko, yang memamerkan barang-barang mewah di rumahnya. Ansu ingin menemukan bukti kebakaran, yakni sebuah cardigan rajut milik ibunya yang pernah dilihat di lemari Makiko. Ia bertekad membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah dan mengembalikan ingatan serta mengurangi trauma ibunya. Keesokan harinya, Ansu pergi bekerja dan menawarkan untuk membersihkan lantai atas, namun Makiko menolaknya. Saat membersihkan gudang, Ansu menemukan sepatu milik ibunya yang pernah dicuri oleh Makiko. Makiko, yang dulu teman sekelas ibunya, sering datang hanya untuk mengambil barang-barang branded milik Nyonya Satsuki. Dulu, Ansu kecil merasa tidak nyaman karena Makiko sering menumpang makan di rumah mereka. Namun, seiring waktu, Makiko meniru segala hal tentang Nyonya Satsuki, termasuk penampilannya yang anggun, yang membuat Ansu semakin kesal. Ansu berusaha mencegah Makiko mengambil alih segalanya, termasuk ayahnya. Ketika melihat sepatu dan barang-barang itu, Nyonya Satsuki merasa bahagia dan sedikit mengingat masa lalu. Ansu, yang jago memasak, membuat hidangan istimewa yang disukai Makiko. Makiko terkejut dan bertanya bagaimana Ansu bisa begitu terampil di usia muda. Ansu menceritakan sedikit tentang latar belakang hidupnya, sementara Makiko bercerita tentang kehidupan keluarganya, termasuk anak-anaknya, Kichi dan Shinji. Suatu hari, Ansu memberanikan diri untuk masuk ke kamar atas yang penuh barang tak terpakai, dan bertemu dengan pria yang diyakini sebagai Shinji, anak bungsu Makiko. Namun, pria itu mengusirnya. Kemudian, Ansu bertemu dengan temannya, yang meminjamkan nama Claire untuk pekerjaannya. Ia tetap berusaha mendekati Shinji, meskipun akhirnya sadar bahwa pria itu sebenarnya Kichi, anak sulung Makiko. Sementara itu, Shinji, mahasiswa kedokteran, merasa tidak nyaman dengan ibunya yang terlalu mengekspos kehidupan keluarganya, dan khawatir jika kebakaran rumah mitra dikaitkan dengan sesuatu yang mencurigakan. Kichi mulai mencurigai Ansu dan mencari informasi tentangnya, tetapi tidak menemukan apapun. Saat makan malam bersama, Kichi teringat akan pertanyaan yang ia ajukan 13 tahun lalu mengenai kebakaran tersebut, yang tampaknya ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di rumah mereka. Ansu akhirnya dipecat oleh Makiko karena melanggar perjanjian, termasuk berkomunikasi dengan putra sulungnya. Makiko khawatir rahasia keluarganya terbongkar. Ansu merasa menyesal, namun Yusuf, yang sering menghibur ibunya, mulai merencanakan sesuatu untuk membantu kakaknya. Yusuf akhirnya mengetahui bahwa Shinji sedang tertarik dengan Ansu, yang ternyata adalah saudara tirinya.
Makiko mendapat tawaran wawancara untuk membagikan tips merawat rumah, namun frustasi karena rumahnya berantakan. Saat menyembunyikan sampah, Ansu membantunya dan mengembalikan citra positif Makiko. もう一度私を信じてください。 Ansu kemudian kembali bekerja untuk Makiko dan menjadi sangat berguna, memberikan ide-ide yang membantu pekerjaan Makiko. 言葉を信じて本当によかった。 Meski begitu, bayang-bayang Nyonya Satsuki tetap menghantui Makiko. 今しかない。 Ansu memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke kamar Makiko dan menemukan cardigan milik ibunya, namun tanpa ia ketahui, Kichi telah memasang CCTV dan mengawasinya. Kichi akhirnya tahu identitas Ansu dan menginterogasinya. Ansu menjelaskan bahwa ia menyamar untuk mencari barang-barang ibunya yang hilang. Kichi, meski merasa bersalah, menyembunyikan perbuatan Ansu dari Makiko. Setelah pertemuan itu, Ansu memutuskan untuk meninggalkan rusun agar tak melibatkan adiknya lebih jauh. Namun, そんな。最近 Makiko menghubungi Ansu dan meminta bantuan untuk memasak, karena masakan Ansu mendapatkan perhatian dari sebuah stasiun TV. 私に料理を教えてくれない？ Makiko kemudian mengancam akan melaporkan Ansu ke polisi dengan bukti CCTV jika ia menolak bekerja sama. 俺にとっても利用価値がありそうだしね。 Ansu terpaksa mengikuti permintaan Makiko untuk bekerja sama dalam menghasilkan uang dari iklan di internet, meskipun ia merasa terjebak dalam permainan Kichi. Di rumah sakit, Yusuf membawa anting milik ibunya dan berharap ibunya segera pulih. Beberapa hari kemudian, Ansu menunjukkan hasil kerjanya kepada Kichi dan membahas perubahan karakter Kichi yang kini berbeda. Untungnya, Shinji pulang dan pertama kali bertemu dengan Ansu. Keduanya kemudian bertemu ibu mereka, dan Ansu merasa bahagia melihat ibunya mulai mengingat masa lalu mereka. Ansu kemudian meminta bantuan Yusuf untuk menemui sang ayah, demi mendapatkan kartu memori dari rekam medis yang bisa membantu dalam penyelidikan. Shinji dengan senang hati membantu Yusuf, menyembunyikan pertemuan itu dari Makiko. Namun, ketika Yusuf berhasil mendapatkan kartu memori, ia hampir kepergok oleh petugas rumah sakit. Sementara itu, Makiko mendapat banyak pujian karena siaran memasaknya, berkat tutorial Ansu. Namun, rekaman CCTV yang Ansu miliki tidak cukup jelas untuk mengungkap pelaku kebakaran rumah mereka, sehingga ia harus menggali lebih dalam. Ia berusaha bekerja sama dengan Kichi, yang baru saja dimarahi oleh ibunya karena mengelola situs gosip selebritas untuk mencari uang. Kichi marah dan menghancurkan barang-barangnya setelah ibunya menyuruhnya berhenti mencari uang. Ansu melihat Kichi dalam keadaan terpuruk dan menghadapinya. Kichi menyebut ibunya sebagai pecundang yang membakar rumahnya sendiri, yang membuat Ansu marah, karena ia yakin Makiko yang bertanggung jawab. Kichi pun teringat ucapan ibunya untuk tidak membahas kebakaran itu. Ansu terus berusaha untuk meyakinkan Kichi agar pergi ke tempat yang bisa memberikan petunjuk, meskipun Kichi menolaknya. Ansu, yang tak menyerah, akhirnya memaksa Kichi untuk membersihkan kamar yang berantakan. Ia mengancam akan mengungkap identitas Kichi sebagai pemilik situs gosip selebritas, yang akhirnya membuat Kichi merubah sikapnya dan memperbaiki kamarnya. Sementara itu, Yusuf terus mencari tahu masa lalu ibunya dan menceritakan kondisi Nyonya Satsuki yang amnesia kepada ayahnya. Makiko akhirnya terungkap sebagai pelaku pembakaran rumahnya, setelah Yusuf menunjukkan foto cardigan ibunya yang ditemukan di lemari Makiko. Foto tersebut menjadi bukti bahwa ibunya tidak memakai cardigan itu sebelum kebakaran terjadi. Shizuka, yang curiga, berusaha mengikuti Ansu setelah bekerja, tetapi Kichi memberi peringatan agar Ansu bisa menghindarinya. Sementara itu, kepala perawat rumah sakit melaporkan kedatangan Yusuf ke direktur. Yusuf bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe untuk membahas perceraian mereka, namun ayahnya lebih mempercayai Makiko daripada istrinya. Yusuf sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Makiko sebenarnya mengetahui pertemuannya dengan ayahnya. Meski Yusuf menunjukkan bukti, ayahnya tetap membela Makiko, bahkan meminta Yusuf mencari rumah sakit yang lebih baik untuk ibunya. Kichi kemudian mengajak Ansu ke rumah masa kecilnya dan memberinya laptop milik Makiko, yang digunakan untuk menulis blog. Ansu masih bertekad mengungkap kebenaran, meski Makiko semakin mengawasi gerak-geriknya. Makiko, yang merasa berhasil menipu semua orang, terus mendominasi perusahaan dan mendapatkan pujian publik. Di sisi lain, hubungan Yusuf dan Shinji semakin renggang karena Yusuf merasa Makiko mengawasinya.
Shinji semakin dekat dengan Katsuragi, seorang gadis yang ternyata tertarik pada Shinji bukan karena tulus, melainkan karena status keluarganya. Ketika Makiko pulang lebih cepat dan mengetahui kedatangan Katsuragi, ia langsung memerintahkannya untuk pergi, karena mengetahui niat gadis itu yang hanya ingin mengincar harta keluarga. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, mengungkapkan ambisi dan keserakahan Makiko. Makiko mengakui bahwa ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang dan mengintimidasi Katsuragi untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Namun, Katsuragi merekam semua ucapan Makiko dan menyebarkannya ke internet, yang mengungkapkan sisi materialistis dan temperamental Makiko. Hal ini membuat Makiko dikejar wartawan, dan ia meminta Zu untuk mencari tahu tentang Katsuragi serta menghapus cerita tersebut dari internet. Keesokan harinya, Ansu menemui Katsuragi dan menawarkan uang agar ia meminta maaf di publik dan mengklarifikasi citra Makiko. Katsuragi awalnya menolak, namun akhirnya setuju setelah Ansu menemukan bukti bahwa Katsuragi adalah seorang wanita penghibur yang sering melayani pejabat. Di sisi lain, hubungan Ansu dan Kichi semakin dekat, terutama saat Kichi belajar memasak dan meminta Ansu untuk mencicipinya. Ansu menemukan catatan masa lalu Makiko yang mengungkapkan bahwa pada saat kebakaran rumah Mitara, Makiko sedang mengadakan acara temu penggemar. Ternyata, Makiko pernah menjual anting berlian milik Satsuki untuk membeli pakaian dan perhiasan agar terlihat glamor di acara tersebut. Kejadian kebakaran terjadi setelah acara kedua, yang menunjukkan bahwa Makiko sangat kecanduan akan perhatian dari penggemarnya. Yusuf, yang mulai curiga, mengingat kejadian 13 tahun lalu saat ia melihat seseorang mirip ibunya masuk ke kamar padahal saat itu ibunya sedang bekerja. Ansu akhirnya berhasil mengungkapkan identitas palsu Mujina dan menemukan bukti bahwa Makiko menggunakan cardigan milik Satsuki saat menghadiri acara temu penggemar. Makiko terus membantah tuduhan tersebut, namun bukti semakin mengarah padanya. Kepala perawat yang selama ini mendukung Ansu akhirnya membongkar penyadapan yang dilakukan Makiko di rumah sakit. Makiko terus berkelit dan mengklaim bahwa rekaman suara yang tersebar bukanlah suaranya. Namun, Ansu semakin yakin bahwa Makiko adalah pelaku pembakaran rumahnya. Dalam upaya untuk menyelamatkan reputasinya, Makiko meminta maaf pada Satsuki. Kondisi semakin kacau, dengan foto-foto dan video rumah Makiko yang berantakan tersebar, mengungkapkan bahwa selama ini dia hanya memerintahkan Art untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, pelaku di balik penyebaran foto tersebut belum diketahui. Di tengah kekacauan, keluarga Makiko semakin terpecah, dan Kichi yang merasa tertekan, mencoba melompat dari kamarnya, namun diselamatkan oleh Ansu. Kichi akhirnya menunjukkan empati pada ibunya, berharap agar Makiko mendapatkan hukuman yang setimpal. Makiko kemudian dijemput oleh polisi setelah suaminya melaporkan bahwa ia adalah pelaku kebakaran rumah mereka 13 tahun lalu. Polisi meminta Makiko mengakui perbuatannya, karena sebelumnya penyelidikan sempat dihentikan setelah Satsuki mengaku lalai mematikan kompor. Polisi mengaitkan kebakaran rumah Mitara dengan kebakaran lain di dekat arena permainan yang melibatkan berandalan, salah satunya adalah Kichi yang akhirnya ditangkap. Makiko mengaku sebagai pelaku pembakaran karena ia membenci Satsuki dan iri dengan kehidupan sempurna yang dimiliki Satsuki. Sementara itu, Kichi mengajak Ansu ke tempat yang mereka kunjungi sejak kecil, tempat untuk melihat bintang di malam hari. Kichi berusaha memberikan kebahagiaan kepada Ansu meskipun ia tidak memiliki apa-apa. Ansu berjanji akan membantu Kichi untuk memulai hidup baru. Keesokan harinya, rumah Mitara dipenuhi tulisan hujatan dari orang tak dikenal. Makiko, yang menjadi tahanan kota, mendengar bahwa Kichi menyerahkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pelaku pembakaran rumah keluarga Mitra. Ansu dan adiknya menemui Makiko untuk mendapatkan penjelasan darinya. Ternyata, Makiko datang ke rumah Mitara pada malam kebakaran untuk mengembalikan barang-barang milik Satsuki yang ia ambil untuk dipamerkan kepada penggemarnya. Setelah terpergok oleh Yusuf, Makiko terburu-buru meninggalkan rumah tanpa menyadari cardigan Satsuki tertinggal. Ketika rumah itu terbakar, Makiko merasa beruntung karena bukti kejahatannya terkubur. Ia pun mengira Kichi yang melakukannya. Namun, kejadian berlanjut ketika Shinji mengaku sebagai pelaku pembakaran rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia masuk ke rumah itu untuk mengembalikan cardigan Satsuki. Saat di dapur, Shinji menyalakan kompor untuk memasak ulang kari, yang kemudian menyebabkan kebakaran.
Dalam upayanya menyelamatkan diri, Shinji menggunakan cardigan tersebut dan keluar lewat pintu belakang. Setelah mengakui perbuatannya, Shinji meminta maaf kepada Satsuki, yang memaafkannya karena berani mengungkapkan kebenaran. Dengan pengakuan tersebut, Satsuki merasa lega karena kebakaran itu bukan kesalahannya, dan Shinji tidak dihukum karena masih kecil saat kejadian. Kichi yang sejak lama tahu bahwa adiknya terlibat dalam kebakaran, memilih untuk menyimpan rahasia demi keluarga. Shinji menjalani penyelidikan sementara waktu, namun tidak dijatuhi hukuman. Beberapa waktu setelahnya, Makiko menjemput Kichi di kantor polisi dan berjanji akan memulai hidup baru. Sementara itu, Makiko meminta izin pada suaminya untuk hidup bersama Zu karena ia mencintai pria tersebut. Makiko juga memotivasi Kichi untuk berhenti menjadi pria yang lemah. Proses perceraian Makiko berjalan, namun ia tetap berkarir menggunakan nama marga mantan suaminya. Satsuki akhirnya pulih dan tinggal bersama kedua putrinya, sementara Yusuf mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya, dan Shinji mendapat dukungan ayah tiri untuk bekerja di rumah sakit Mitara setelah mendapatkan gelar doktor.